remember one day my friend and I were going to pick up her little sister from school. On our way back, her little sister suddenly says, "Are you having a bad hair day?" And for a minute, I didn't understand what she meant. Saya ingat suatu saat teman saya dan saya sedang menjemput adik perempuannya dari sekolah. Dalam perjalanan pulang, adik perempuannya tiba-tiba bertanya kepada saya, "Apa kamu mengalami hari rambut yang buruk?" Dan saya sempat berpikir, apa yang dia maksud? Believe me, I get plenty of weird questions thrown my way. But for some reason, when a 7-year-old asked me this, it didn't hit me. So I went, "Nope." She continued, "Oh, so you have lice, right? My mommy checks for those all the time. It's really annoying." I laughed and replied, "No, I don't." Finally, she spits out what she's trying to say. "Why do you wear that on your head?" Percayalah, saya sering mendengar pertanyaan aneh yang diajukan kepada saya. Namun, saya tidak begitu terkejut dengan alasan dia masih anak-anak yang berusia 7 tahun. Jadi saya pergi? Tidak. Kemudian dia melanjutkan, "Oh, jadi kamu punya kutu kan? Ibuku sering memeriksanya karena kutu benar-benar mengganggu." Saya tertawa, lalu menjawab, "Tidak, saya tidak memiliki kutu." Akhirnya, dia mengutarakan apa yang ingin dia katakan. "Kenapa kamu memakai itu di kepalamu?" I'm here to explain to everyone else who's curious if I have lice or not. I do not, for the record. This religious headscarf, called the hijab, is a sign of modesty. Saya di sini untuk menjelaskan kepada semua orang yang ingin tahu apakah saya memiliki kutu atau tidak. Saya sungguh tidak memiliki kutu. Jilbab agama atau penutup kepala ini disebut hijab. Apakah tanda kesopanan? The word hijab comes from the Arabic word hijaba, meaning to conceal. In the Quran, Islam's holy book, God asks men and women to observe their modesty for their own benefit, and that is why you may see many Muslim women who choose to wear the hijab in public. Aside from that, I wear the hijab, so I am identified as a woman who practices the religion of Islam. I take pride knowing that many of you could identify me as a Muslim as soon as I walked on stage, simply by the way I dress. Kata hijab berasal dari bahasa Arab, hijab yang berarti menyembunyikan. Dalam Al-Quran, kitab suci Islam, Allah menyuruh pria dan wanita untuk memiliki rasa kesopanan demi kebaikan mereka sendiri. Dan inilah alasan mengapa Anda mungkin sering melihat wanita muslim yang memilih untuk mengenakan hijab di tempat umum. Selain itu, saya berhijab, jadi saya diidentikan sebagai wanita yang menjalankan syariat agama Islam. Saya bangga saat mengetahui bahwa banyak orang yang dapat mengenali saya sebagai seorang muslim hanya dengan cara saya berpakaian saat berjalan di atas panggung. The point of my hijab is to liberate me from society's ludicrous expectations and objectification of what women could and should look like. You know, blonde, unproportionally skinny, revealing the human Barbie. My hijab has helped me free myself from those unrealistic expectations, and I've granted myself the power to say to the world, "You know what? I am much more than what you physically see. My appearance should be the last thing you notice in me." That in itself is an idea that redefines the standards of freedom. Kesimpulannya, jilbab saya bertujuan agar menghilangkan harapan dan objektifikasi masyarakat yang menggelikan tentang seperti apa seharusnya penampilan wanita. Anda tahu pirang? Kurus tidak proporsional, meniru Barbie manusia. Jilbab saya telah membantu saya untuk terbebas dari ekspektasi yang tidak realistis itu. Dan jilbab saya telah memberikan saya kekuatan untuk mengatakannya kepada dunia. Anda tidak bisa menyimpulkan diri saya hanya dengan melihat secara fisik. Penampilan saya adalah yang paling penting dalam diri saya. Itulah ide yang mengubah standar kebebasan. Let's be real though. There are many women who love to doll up, including myself. All women like to feel beautiful, and there is nothing wrong with that. The problem comes when this is taken advantage of, and appearance is put above all other characteristics that women possess. When have we ever seen an ad about how women's intelligence makes her extremely attractive? You don't ever hear, "Your ability to solve physics equations turns me on." Jujur saja, ada banyak wanita yang suka berdandan, termasuk saya.
Semua wanita suka menjadi cantik, dan itu benar. Masalahnya muncul ketika karakteristik seseorang dinilai berdasarkan standar kecantikannya. Kapan kita akan pernah melihat tentang bagaimana kecerdasan wanita membuatnya sangat menarik? Anda tidak dapat mengukur kemampuan Anda seperti memecahkan persamaan fisika. My hijab reminds me as an individual that I want to be judged based on my personality and traits that make up who I am as a person before my appearance. Hijab is asking to be heard before seen. So no, I do not have lice. I don't shower with it on. And yeah, sometimes I have bad hair days. And it's 100% my choice. Contrary to popular belief, hijab doesn't mean oppression. In fact, it indicates the opposite. Hijab symbolizes power to women, not inferiority. All humans demand respect. And why should women be treated as mere objects, valued or devalued based on their appearance? My name is Mujeda, and I am what I like to call a proud hijabi. Thank you. Hijab saya mengingatkan saya bahwa saya dinilai berdasarkan kepribadian dan sifat saya, yang membentuk diri saya sebagai pribadi sebelum penampilan saya. Hijab itu meminta untuk didengar sebelum dilihat. Jadi jawabannya, saya tidak memiliki kutu. Ketika saya tidak mandi, dan ya, terkadang saya akan mengalami hari-hari rambut yang buruk, dan itu merupakan 100% pilihan saya. Tidak seperti pemikiran yang populer saat ini. Hijab bukan berarti penindasan, bahkan menunjukkan sebaliknya. Hijab melambangkan kekuatan bagi wanita, bukan keburukan. Semua manusia dituntut untuk memiliki rasa hormat. Dan mengapa perempuan harus diperlakukan dengan cara dihargai atau direndahkan berdasarkan penampilannya? Nama saya Majeda dan saya suka dipanggil sebagai wanita yang bangga berhijab. Terima kasih.